Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu, karena hanya atas berkat dan penyertaan-Mu, pada kesempatan ini, kami masih dapat menghirup nafas kehidupan dan juga menikmati indahnya pagi ini. Sekarang ini, kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami sampai berakhirnya kegiatan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Raja, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak 3 murid-Nya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk ikut naik ke sebuah gunung yang tinggi. Yesus merupakan Putra Allah yang diutus ke dunia. Dia memilih orang-orang tertentu,
dan diberi kesempatan untuk melihat dan mendengarkan hal-hal yang tidak tampak dan terdengar oleh semua orang. Sama ketika Yesus memilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bukan kita yang memilih Allah, malah Allah yang memilih kita. Terkadang kita berpikir bahwa kekuatan kita kepada Allah merupakan sebuah konsekuensi dari keluarga yang sudah lebih dahulu, sehingga mau tidak mau kita pun turut taat pula. Padahal sebelum kita terlahir ke dunia, Allah sudah lebih dahulu memilih kita, dan keluarga adalah sarana yang membantu kita untuk belajar memuliakan Allah. Sehingga kita harus bersyukur kepadanya karena telah memilih kita dan mempercayakan berita kebenarannya. Semoga setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita akhiri dengan doa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Akhirnya kami dapat menyelesaikan kegiatan kami ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan bersama ini dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.